Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ali baiti ajmain wa ila musannifil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa jami' qura'il mukhlisin wa jami' hamalatil qur'anil azim wa jami' mufassirin wa li syafaati hadil qur'anil azim wa li manfaati hadil qur'an ولشفاعة القرآن العظيم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ayat 50 surat Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa li ukhilla lakum ba'dal ladzi Khurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hada siratum mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musaddiqan. Dan Nabi Isa itu menyatakan kepada umatnya itu musaddiqan, membenarkan lima kepada wajitukum, dan datang siapa saya kum kepada kalian semua. Musaddiqan dalam keadaan membenarkan atau mengikuti lima kepada kitab-kitab atau hukum-hukum baina yadayya yang ada padaku qabli yang sebelum saya. Kenyataannya minat Taurati dari kitab Taurat. Jadi setiap nabi itu oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa ini kan datang setelah kitab Taurat, setelah kitab Zabur. Maka setiap nabi yang setelahnya, yaitu contoh ini Nabi Isa, itu tetap oleh Allah Subhanahu wa taala diajari, dikasih hafal untuk kitab-kitab dan hukum-hukum yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Di dalam kitab tafsir Shawi, kitab Taurat itu yang merupakan kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa, jarak antara wa kana bainahu wa baina Isa alfasanatin wa tis'ami'atin wa khamsata wa sab'ina sanah. Jadi jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Musa, Musa dengan Isa ya, itu 1975. Alfun 1000 wa tis'ami'atin wa khamsata wa sab'una sanatan. Jadi 1975 tahun. Gitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Lah terus perlu diketahui ini kan termasuk Nabi Isa ini diutus juga kepada Bani Israel. Lah nabi-nabi di Bani Israel itu sangat banyak sekali. Setelah Yahuda atau anak keturunannya Yahuda atau nama aslinya itu Yakub, Yakub bin Ishak, nah gitu ya, bin Ibrahim itu. Jadi Yakub itulah yang disebut Yahuda atau Israel, nah, gitu ya. Yakub itu nanti mempunyai anak berjumlah 12. Lah anak pertamanya yang menjadi nabi itu adalah Nabi Yusuf. Akhir daripada Bani Israel yang menjadi nabi itu adalah Nabi Isa. Itu.
Jadi awal Bani Israel menjadi nabi itu Nabi Yusuf, karena beliau yang anak pertama, maksudnya anak dari Yakub yang menjadi nabi dan rasul. Akhir dari itu yaitu Nabi Isa. Makanya baginda Nabi Ibrahim itu dikatakan nama lainnya yaitu Abul Ambiya, bapaknya para nabi. Nah ya, Nabi Ibrahim salah satu julukan beliau adalah Abul Ambiya, karena nanti melahirkan Nabi Ismail yang nanti sampai ke baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Terus dari anak yang satunya Ishak itu mempunyai anak namanya Yakub menjadi nabi. Setelah Nabi Yakub menjadi nabi, nanti Nabi Yusuf juga menjadi nabi. Terus ada nabi-nabi sampai beribu-ribu, sampai beribu-ribu. Sehingga akhir dari Bani Israel yang menjadi nabi, penutup dari Bani Israel yang menjadi nabi yaitu Nabi Isa. Setelah itu tidak ada nabi lagi. Nah, dari Ismail itu yang menjadi nabi ya Nabi Ismail. Terus setelah itu tidak ada nabi yang keturunan Nabi Ismail. Baru nanti sampailah ke baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang juga menjadi penutup daripada seluruh nabi. Lah jarak antara Nabi Isa dengan Nabi baginda Nabi Agung Muhammad SAW itu kurang lebih 570 tahun. Qala al-mu'allif rahimahullah. Lah jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Isa yang rombongan Bani Israel itu kurang lebih tadi 1975 tahun. Ada yang mendapatkan kurang lebih 1000, itu ya ada. Itulah Qur'an mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Ada yang meriwayatkan cuman 975 tahun. Ada yang meriwayatkan segitu. Qur'an mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Lah itu istilahnya keterangan masalah musaddiqol lima baina yadayya minat Taurat. Taurat itu yang dari Nabi Musa sampai ke Nabi Isa tadi kurang lebih 1975 tahun. Lah terus awal Bani Israel menjadi nabi, artinya keturunan Nabi Yakub itu adalah Nabi Yusuf, terakhir Nabi Isa. Disitulah nanti beribu-ribu nabi yang lahir di Bani Israel itu. Cuman yaitu dalam kisah-kisahnya nanti banyak orang Bani Israel itu yang membunuh nabinya sendiri. Qala al-mu'allif rahimahullah, termasuk Nabi Yahya, Nabi Zakaria dan seterusnya. Qala al-mu'allif rahimahullah wali uhillah, dan menghalalkan lakum bagi kalian semua ba'dallati kepada sebagian sesuatu harrama yang mengharamkan siapa Allah alaikum kepada kalian semua. Hurima yang diharamkan apa ya. Alaikum kepada kalian semua. Jadi di zaman Nabi Isa itu ya sudah banyak sekali tragedi hal itu yang tidak haram, tapi sama umat di zaman itu haramkan. Lah di zaman Nabi Isa ini dibuka kembali kebenarannya bahwa itu tidak haram. Fiha, di dalam yang halal kok diharamkan itu termasuk fa'ahallah. Maka lalu menghalalkan siapa Allah lahum kepada umatnya Nabi Isa, kenyataannya minas samaki dari ikan, wat toiri dan burung, malah soisiatin yang tidak mempunyai tulang atau tidak bertulang. Wakilah, dan diceritakan juga akhallah menghalalkan siapa Allah al-jami'ah kepada semuanya. Faba'dun, maka adapun ba'dun di situ wali ukhilalakum ba'do itu bimakna kulin dengan makna semuanya. Wajitukum bi ayatin, wajitu dan datang siapa saya, maksudnya dari Nabi Isa ngomong kum kepada kalian semua
Biayatin dengan tanda-tanda kebesaran mir rabbikum dari Tuhan kalian semua. Karroro mengulang-ulangi siapa Allahu kepada ayat ini takkidan karena menguatkan, waliyubna dan untuk menetapkan, waliyubni dan untuk menetapkanku alaihi kepada sebagai nabi. Fatakullaha fattaku maka takutlah atau takwalah kalian semua Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa ati'u dan taatlah kalian semua ni kepadaku fima di dalam segala sesuatu amaro yang memerintah siapa saya kum kepada kalian semua bi dengan ma kenyataannya perintah tadi min tauhidillahi dari mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'atihi dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua visi daripada para nabi dan rasul itu adalah membawa tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menyatakan bahwa Allah itu Tuhan, atau membawa kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi Allah utus adanya dunia ini, adanya neraka, adanya surga, dan adanya nabi, adanya setan, adanya nafsu, itu semua-muanya adalah karena Allah ingin memproklamirkan diri bahwa Allah itu Tuhan, hanya satu Tuhan yang pantas untuk disembah, yang ibaratnya semestinya patut menjadi Tuhan. Maka orang yang mau menerima la ilaha illallah, artinya itu menerima bahwa Allah itu Tuhan, ya nantinya akan disediai ridhonya Allah, yaitu nanti dimasukkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nggak mau menerima tauhidnya Allah, atau nggak mau menerima la ilaha illallah, ya nanti akan dimasukkan ke nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lah Allah tuh fair itu bagaimana? Nah, supaya itu kita ya berusaha untuk ibaratnya memegang iman tadi, maka untuk penggodanya ya dibuatlah dunia, dibuatlah nafsu, dibuatlah setan atau iblis tadi. Ya untuk mengimbangi itu, maka Allah utus para nabi, para rasul yang menerangkan kepada umat atau kepada manusia tentang keesaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi fair. Jadi ya ada penggoda atau cobaan tadi Pak Mukhlis ya ada yang nerangkan. Nah, gitu loh ya. Kalau udah itu nanti seolah-olah Allah tuh belain sebelah. Nah kan gitu, seolah gampang ngeplung surga. Mampu ya Allah. Cuman nak ngetes kita, liyabluwakum ayyukum asanu amala. Itu. Jadi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Jadi Allah, kita itu dihidupkan oleh Allah itu untuk nyoba kita. Nah, kita dikasih panduan dari nabi dan rasul, tapi kita juga dikasih ibaratnya itu tes-tesan lah istilahnya ya kan, untuk mengetes kita, yaitu setan, hawa nafsu, dunia. Nah itu untuk ngetesnya. Nah itu. Namun juga dikasih pembimbing, yaitu para nabi dan rasul. Para nabi sudah nggak ada, ya diwariskan kepada pewaris nabi, yaitu kepada para ulamanya. Nah, nerangkan ini itu. Ya kalau ilmunya masuk ya memang langsung dites Pak Mukhlis, jangan heran. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi darini amin ya rabbal alamin. Ya begitu. Ya nanti berarti kan nggak ada hasilnya. Nah, ngajinya tuh nggak ada hasilnya. Nah, kalau begitu kan nampak. Oh iya. Kata Pak Mukhlis kan untung ngaji kemarin. Pas nian sudah malam Sabtu kan langsung dites. Bab itu pula ya kan. Nah itu. Jadi ya langsung. Nah itu artinya tuh apa? Allah menghendaki bahwa apa yang hikmah yang diberikan oleh Allah, ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita,
lewat para guru-guru kita, para ulama kita itu ibaratnya tuh terjadi. Nah, itu untuk ngetes kita, liyabluwakum tadi, ayyukum, mana sih di antara kalian tuh ahsanu yang paling bagus apanya, amalan perbuatannya. Nah, ya acting apa nian-nian loh gitu maksudnya itu. Nah, maksudnya acting kan di luarnya baik. Nah, casing apa ya apa langsung ke hati ilmu itu kan begitu. Ya nggak apa-apa, dengan demikian kita bisa praktek ilmu kita Pak Mukhlis ya. Harus bersyukur, harus sujud syukur itu. Alhamdulillah ya Allah. Qala mu'allif rahimahullah. Yang tahu ini cuma Pak Mukhlis sama Pak Tamrin. Kita nggak tahu semuanya. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bil bidarin amin ya rabbal alamin. Kalau gurunya tuh paling gambaran lah Pak. Gambaran lulus sudah, oh lulus ya sudah, paling begitu. Qala mu'allif rahimahullah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu Rabbi, Tuhan saya, warabbakum, dan juga Tuhan kalian semua, warabbukum. Fa'buduhu, maka menyembahlah kalian semua kepada Allah. Hada, dan adapun inilah yang disampaikan oleh Nabi Isa tadi kepada umatnya, ya sama persis dengan yang disampaikan baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Hadihi sabili, kan gitu ayatnya apa ya, sama. Alladzi amarakum, alladzi yaitu perkara-perkara amaro, yang memerintahkan siapa saya kepada kalian semua bi dengan hada. Lah hada tadi yang disampaikan oleh Nabi Isa ya sama dengan yang disampaikan baginda Nabi, hadi sabili. Lalu dalam ayat lain itu sirotun, jalan, aitorikun, jalan, mustaqimun, yang lurus atau yang tegak, yang jejak, yang adil, yang benar, yang sempurna. Nah, itu artinya mustaqim di sini itu banyak gitu ya. Lah tetapi lagi-lagi ya seperti itu. Namanya manusia asal rato-rato, asal dikasih obat ya nggak telap, pahit Pak. Nah, mintanya yang manis-manis. Maka samalah di sini umat daripada Nabi Isa fakadzabuhu, maka lalu mendustakan siapa Bani Israel tadi kepada Nabi Isa. Kadang orang heran, loh, Bani Israel itu kan Nabi Musa, sama. Nabi Musa yang diutus untuk Bani Israel, Nabi Isa yang diutus untuk Bani Israel. Karena awal Nabi di Bani Israel, Bani Israelnya namanya kan Yakub tadi. Nah, punya anak mulai, maksudnya itu yaitu Yusuf, akhirnya yaitu Nabi Isa. Itu pokok antara itu. Nah, itu berarti diutus untuk Bani Israel. Makanya walaupun Nabi Isa ya tetap diutus untuk Bani Israel. Fakadzabuhu, maka lalu pada mendustakan siapa Bani Israel kepada Nabi Isa. Walam yu'minu, dan tidak pada beriman siapa Bani Israel bi dengan Nabi Isa. Falamma akhassa, maka ketika merasa siapa Nabi Isa alima, artinya mengetahui siapa Isa, Nabi Isa, minhum, dari Bani Israel, mengetahui al-kufra kepada kekufurannya, maksudnya tidak percayanya. Wa aradu, dan menginginkan siapa Bani Israel qatlahu, kepada membunuh Nabi Isa, qala, maka lalu berkata siapa Nabi Isa, man itu siapa, ansori, yang menolong siapa, man kepadaku, ai awani, artinya menolong siapa orang tersebut, nih kepadaku, artinya menolongku. Itu lah dalam tafsir Sawi itu disebutkan bahwasanya salah satu, ya kan, salah satu penyebab Bani Israel itu kok ingin membunuh Nabi Isa itu karena semua rahasia Bani Israel itu diketahui oleh Nabi Isa. Nyimpen duit ya diketahui, nyimpen makanan diketahui, apapun bohongnya diketahui oleh Nabi Isa. Lah itu makanya itu wah kacau ini, rahasia kita terbongkar. Nah kan gitu oleh orang Bani Israel tuh, yang tadi diharamkan, yang halal-halal diharamkan ya gara-gara dia padahal halal. Sebab-sebab itu semua tadi wah repot.
kita nggak bisa ngendel masyarakat, kepentingan kita jadi terhambat kata Bani Israel, ya kan, gara-gara adanya Nabi Isa. Maka itu tadi sudah tahu gerak-geriknya bahwa Nabi Isa itu mau dibunuh, maka Nabi Isa ngomong kepada umatnya, siapa yang mau menolongku? Akwani, menolongku. Aana, Pak. Akwana itu dari aana, yu'inu, i'anatan, wa mu'anan, fa wa mu'inun. Nah itu ya. Awana, aslinya awana. Terus dia menjadi rubai, akwana gitu ya. Af'ala. Jadi a'ana, yu'inu, i'anatan, wa mu'anan, fa wa mu'inun. Nah, itu Mbak. Sifa'il ya. Mu'in itu isim fa'il, orang yang menolong artinya. Iceknya. Ya mudah-mudahan begitu nian. Sama-sama dapat pertolongan gara-gara nama dari orang tua kita, berkahnya ya. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fidarani amin ya rabbal alamin. Sudah lengkap. Setelah menolong mukhlisun, ikhlas, orang yang ikhlas. Terus dapat tamrinun, makanan. Qolal mu'alif rahimahullah, pokoknya begitu. Ini cerita baik. Jadi Nabi Isa ngomong, siapa sih yang yang mau menolongku? Ilallahi, kepada Allah, liang suro, supaya bisa menolong siapa orang tadi, dinahu, kepada agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, maka lalu berkata siapa al-khawariyuna, kaum khawariyun. Kaum khawariyun tadi ngomong, nahnu, adapun kami itu angsarullahi, mau menolong Allah subhanahu wa ta'ala. Nasoro itu ya menolong, Pak Guru ya. Awana atau mu'in tadi itu ya menolong sama wae. Bedanya kalau nasoro itu dohir, menolong yang nampak, ya. Kalau awana atau mu'in tadi itu lahir dan batin. Beda katanya begitu. Nasoro itu menolong juga, tapi yang nampak, khusus yang dohir. Tapi kalau awana atau awana itu dohir dan batin, lengkap istilahnya. Bedanya kata nasoro dengan awana itu begitu. Awanu dinihi artinya menolong agamanya Allah subhanahu wa ta'ala lahir dan batin. Wahum, adapun yang disebut khawariyun itu asfiya'u Isa, yaitu orang-orang pilihannya Nabi Isa. Awaluman, yaitu awal orang-orang amanah yang beriman bihi dengan Nabi Isa. Wakanu, dan ada siapa khawariyun itu isna asaro, ada 12 apanya, rojulan, laki-lakinya. Jadi kaum khawariyin itu jumlah orangnya ada 12 orang. Minal khuri, dari daerah Khur. Khuri. Wahwa, adapun khawariyun itu bayadun, warnanya putih. Al-khalisu, yang ikhlas. Nah, makanya kita jangan heran kalau sampai sekarang, ya kan, orang-orang yang warna kulitnya putih-putih itu didasarkan oleh Allah untuk menolong Nabi Isa sampai sekarang. Nah, itu. Khawariyun itu siapa? Wakilah, dan dikatakan kanu, ada siapa mereka? Itu qasirina, orang yang badannya pendek-pendek. Yakhuru nasyabi, yang putih-putih pakaiannya. Biyadunah, artinya memakai pakaian yang putih. Dalam tafsir Sawi itu diterangkan khawariyun itu orang-orang libya di kulubihim, orang-orang yang hatinya itu putih, artinya itu suci. Wasiyabahum, dan juga pakaian mereka. Fa'atomullahu biyadun biwatonihim, maka karena hatinya putih, bersih, suci, maka Allah memberi kepada mereka daerah yang mereka tempatin itu juga putih, bersih itu. Jadi fa'atomullahu biyadun biwatonihim waduwahirohum, dan juga ibaratnya tuh kok daerahnya tuh menjadi bersinar, suci, bersih, putih gitu, karena
kebaikan mereka yang masih mengikuti ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dikatakan kaum Hawariyun tadi, yang netabene ibaratnya begitu tadi, mereka mengatakan amanna, beriman siapa kami, aisodakna, artinya membenarkan siapa kami, billahi, dengan Allah, wa asyhadu, dan bersaksi, washhad, dan bersaksilah, menjadilah saksi ya Isa, wahai Isa, bi anna, dengan sesungguhnya kami itu muslimuna, orang-orang yang Islam. Nah, itu mereka itu juga, jadi Islam itu bukan kita wae, dari Nabi Ibrahim, Nabi sebelumnya dan sebelumnya itu juga sudah Islam. Lah kita juga Islam, cuman syariat-syariatnya wae yang nanti itu disesuaikan dengan keadaan umat di zaman itu. Cuman terus Islam yang ada dari Nabi Adam hingga yaumul kiamah, atau hingga sampai baginda Nabi Agung Muhammad SAW, itu Islamnya tuh terus disempurnakan, sudah sempurna, disempurnakan oleh Allah ketika adanya baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Maka terus orang Hawariyuna ini pada berdoa, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Rabbana, wahai Tuhan kami, amanna, beriman siapa kami, bima, dengan segala sesuatu, anzalta, yang menurunkan siapa engkau, kenyataannya minal injili, dari kitab Injil, wattaba'na, dan mengikuti siapa kami, ar-rasula, kepada utusan, rupanya Isa, Nabi Isa di zaman itu ya. Faktubna, maka semoga menulis atau menetapkan siapa engkau, nah kepada kami, ma'asyahidina, beserta orang-orang yang bersaksi. Syahid itu menyaksikan atau bersaksi atas keutusnya Nabi Isa, laka, kepadamu, bil wahdaniyati, dengan keesaanmu, wali rasulika, dan karena sebagai, dan kepada utusanmu, bisidqi, dengan membenarkan. Qala, maka lalu berkata siapa Allah Ta'ala, artinya mewahyukan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Wa makaru, dan mengatur siasat, atau apa itu namanya? Yes, mengatur siasat. Ai kafaro Bani Israil, ai kufaru Bani Israil, artinya orang-orang kafirnya Bani Israil, bi Isa, dengan Nabi Isa. Jadi ngatur siasat untuk Nabi Isa. Idwakalu, lalu menunjuk siapa mereka, bihi, atas masalah Nabi Isa ini, man kepada orang, yaktulahu, yang mau membunuh siapa orang tersebut kepada Nabi Isa, membunuhnya ghilatan, dengan diam. Jadi sudah musyawarah, sepakat, nanti Nabi Isa kita bunuh kita jegal, diam-diam, supaya agama ini tidak berkembang yang dibawa Nabi Isa ini. Itu begitu, dengan diam-diam musyawarah, kurang lebih lah dengan kisahnya baginda Nabi itu. Wa makarallah, wa makaro, dan lalu mensiasati atau mentipu dayai genti siapa Allah bihim, kepada Bani Israel yang mau membunuh Nabi Isa tadi, bi'an alqa, gambarannya jika meletakkan siapa Allah sabbaha Isa, orang yang menyerupai Nabi Isa, alaman, atas orang-orang, kosoda, yang menginginkan siapa orang tersebut, qatlahu, kepada membunuh Nabi Isa. Jadi wong Allah kok mau dibodohi. Nah, itu kan. Nah, ketika mau dibodohi begitu, Allah ya pinter. Orang nak makar, Allah lebih makar lagi. Nah, gitu. Nah, orang nak bunuh Nabi Isa, lah maka orang yang nak bunuh itu tadi loh,
itu malah diserupakan oleh Allah, diserupakan Nabi Isa yang akhirnya dia sendiri malah yang dibunuh, disalib, diodet-odet, dipaku nggak karu-karuan. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fidarani amin ya rabbal alamin. Faqatalu maka lalu membunuh siapa Bani Israilhu kepada Nabi Isa, maksudnya Nabi Isa yang palsu, yang oleh Allah sudah diganti tadi, wajahnya diserupakan Nabi Isa. Warofa'a dan mengangkat siapa Allah Isa kepada Nabi Isa ila samai kepada langit. Wallahu dan adapun Allah itu khairul makirin, sebaik-baik orang yang mensiasati segala sesuatu. Sama ceritanya kemarin itu. Katanya apa? Wah, aku sudah kok ya Allah. Oh sudah, ya sudah. Ganti dimasukkan drum, terus dimasukkan neraka. Ini sebenarnya cerita fiktif ya. Nggak ada kitabnya Bang Butori. Contoh drum dulu ya. Orang dimasukkan ke drum, terus dimasukkan neraka. Itu cuma gambaran, wah maksudnya Allah lebih hebat. Itu contohnya tuh begitu gitu. Para ulama kita tuh nyontohkan. Kalau kita nipu Allah ya gampang Allah nipunya loh gitu loh. Cacana dimasukkan rupanya dilewatkan ke neraka. Cacana dimasukkan surga rupanya dilewatkan masukkan ke neraka. Itulah wallahu khairul makirin. Jadi jangan icek-icek kita tuh di dunia tuh. Wong liya beluwakum tadi kok untuk nyoba kita kok malah kita icek-icek nian gitu. Ai a'lamahum artinya paling tahu-taunya Bani Israel bihi dengan makar udkur dengan makrullah tadi. Udkur idza qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Summa ilayya marji'ukum fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Itu qala ketika berkata siapa Allah berfirman siapa Allah firmannya Allah bagaimana kepada Nabi Isa, ya Isa wahai Nabi Isa, ini sesungguhnya saya itu mutawaffika, mutawaffika itu mengangkat siapa, memegang ya. Kata aslinya itu memegangmu, aikobiduka artinya mengangkatmu, warofiuka dan juga yang mengangkatmu ilayya kepadaku, ay minat dunia dari dunia min ghairi mautin dengan tanpa mati, artinya diangkat ke langit. Yang kalau orang biasa kan katanya itu kena apa antara luar langit ke bumi itu atmosfer yang panas tuh katanya loh, atmosfer itu kan habis harusnya. Tapi karena itu kuasanya Allah ya tidak apa-apa. Wa mutahhiruka dan mensucikanmu ay mabu'atuka artinya menjauhkanmu minal ladina dari orang-orang kafaru yang pada kafir siapa aladina. Wajailul ladina tabauka wajailu dan menjadikan siapa Allah aladina kepada orang-orang ittabauka yang mengikuti siapa orang-orang tadi kepadamu. Sodaku artinya pada membenarkan binubuwatika dengan kenabianmu minal muslimina yang rupanya dari golongan orang-orang muslim wa nasara dan nasrani fauqal ladina kafaru di atas kedudukannya di atas orang-orang yang kafir bika kepadamu. Wahum adapun orang-orang kafir kepada Nabi Musa waktu itu al-Yahuda orang-orang Yahudi, itu al-Yahudu orang-orang Yahudi yal'anunahum yang melaknati siapa Nabi Isa kepada mereka bil hujjati dengan hujjah wasaifi dan juga pedang, artinya tuh kalau perang tuh menangan gitu. Rombongan Nabi Isa mengalahkan orang Yahudi ila yaumil qiyamati hingga besok yaumul qiyamah. Summa ilayyal maka lalu kepadaku marji'ukum tempat kembali kalian semua. Jadi mau tidak mau kita itu terima ya bakalnya balik kepada Allah. Nggak terima Pak Topik ya kita balik kepada Allah. Artinya apa? Kita terima mau tidak mau ya bakalnya mati kembali kepada Allah, nggak mau ya tetap mati. Nah itu bonggo lah di dunia, hebat lah kalau di dunia. Cuman Allahu khairul
makirin. Ikmalu masyitum innakum ajizun. Masih di dunia Pak Topik lah, terserah. Naruh sholat ora sholat, ngaji ra ngaji, sedekah ora sedekah, zakat enggak zakat, berbuat apik enggak, terserah. Nah, cuman innakum ajizun. Awas saya kata malaikat mungkar nakir, nak mau biar gue katanya kan itu, nak mati gue. Nah, lalu sudah makiti yo fa'akumu, maka lalu menghakimi siapa saya bainakum di antara kalian semua, fima di dalam segala sesuatu kuntum yang ada siapa kalian semua itu fihi di dalam ma ada itu takhtalifuna pada bersilang pendapat min amri dini dari masalah agama. Fa ammal ladzina kafaru fa u'adzibuhum adzaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fa yuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbudz zalimin. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Fa ammal ladzina